Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian ya, saya bersyukur alhamdulillah, karena pada kesempatan kali ini ya bulan Desember, tahun 2024 ini saya bisa mengisi kembali konten saya dalam tema, NU Studies ya. Artinya studi-studi atau kajian-kajian tentang, Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, bedanya antara konten-konten saya yang bertemakan NU Studies ya meskipun sudah agak lama kosong, bedanya antara sebelum-sebelumnya itu dengan apa yang, sekarang, itu bahwa kalau yang sebelum-sebelumnya itu, saya mengkaji NU dari literatur-literatur, dari beberapa literatur ya, tapi kalau hari ini saya ingin mengkaji berdasarkan realita, yang terjadi dalam perkembangan NU yang kontemporer sekarang ini. Saya melihat ada beberapa pemberitaan tentang Nahdlatul Ulama ya, di antaranya adalah, eee, kabar yang terkait dengan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama atau yang disebut sebagai MLB ya, atau kita sebut sebagai MLB. Ya, ini menarik bagi saya karena apa? Isu MLB sebenarnya itu adalah suatu majelis atau permusyawaratan di dalam, Nahdlatul Ulama yang, eee, meskipun itu ada dalam ADART tapi itu tidak populer sebagaimana muktamar dan munas. Kalau muktamar itu kan adalah, eee, permusyawaratan dalam NU yang dilakukan dalam 5 tahun sekali. Tapi kalau munas itu adalah permusyawaratan DNU yang dilaksanakan minimal sekali dalam setiap masa jabatan. Yang biasanya kalau muktamar itu adalah pembentukan, menghasilkan, struktur kepengurusan baru dan, juga ada komisi Bahsul Masail yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam realita masyarakat atau waqiah dan akan menjadi rekomendasi terhadap pemerintah, satu kalau muktamar ya. Tapi kalau munas itu murni adalah membahas isu-isu terkini, munas dan konbes ya. Kalau munas itu dari Syuriah, konbes itu dari Tanfidiyah. Itu munas dan konbes itu murni untuk membahas masalah-masalah keagamaan dan juga terkait dengan organisasi, penataan organisasi yang sudah disusun di dalam muktamar. Dan itu minimal dilaksanakan, sekali dalam setiap masa jabatan. Itu kalau dalam ADRT. Lah, muktamar luar biasa pada sebenarnya juga suatu permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama, tapi itu hanya terjadi dalam waktu-waktu yang insidental jika ada sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini namanya muktamar luar biasa. Nah, sekarang ini tahun 2024 ada isu tentang muktamar luar biasa. Kita tinjau dulu beberapa pemberitaan ya tentang, MLB ini. Ya, pertama dari detik.com ya, Detik Hikmah. Ada judul, Yeni Wahid tolak wacana MLBNU, ajak semua pihak duduk bersama. Itu, berita pada hari Ahad 22 Desember kemarin 2024. Oke. Lalu kemudian dari FIFA.co itu ada berita tentang judulnya Pra MLB NU usulkan daftar calon ketua umum PBNU, tak ada nama Gus Yahya. Itu, Pra MLB ya. Itu berita tanggal 21 Desember, berarti sebelum yang tadi, 21 Desember 2024. Oke, sekarang dari CNN. CNN memberitakan, kubu MLBNU mengaku diintimidasi hingga rahasiakan tempat pelaksanaan. Ini berita tanggal 23 Desember, sehari sebelum, presentasi ini. Oke, yaitu pencarian saya, di mesin pencari Google, search engine Google.
dengan kata kunci MLB Nahdlatul Ulama dan MLB NU, ketemunya paling tidak 3 itu, tapi masih banyak yang lain. Termasuk kabar-kabar bahwa Gus Ipul mengabarkan bahwa tidak ada pernah ceritanya yang namanya MLB itu berhasil. Nah, itu juga itu. Nah, oke ya, sekarang kita ingin membahas dulu sebenarnya eh, MLB yang sekarang ini dari sudut pandang, kita tinjau dari sudut pandang sejarah dulu ya, dari perjalanan Nahdlatul Ulama ya. Nah, jikalau kita melihat ya, jikalau kita melihat sejarah MLB di Nahdlatul Ulama itu, kita melihat bahwa MLB itu terjadi di Nahdlatul Ulama itu beberapa kali ya. Oke, mungkin kita bisa mengurutkan dari tahun 1950 ya. Kira-kira tahun 1950-an ya, di masa Orde Lama ya. Kita tidak bisa kita bisa saja sebenarnya meninjau konflik-konflik atau eh, konflik-konflik dalam NU itu mulai awal berdirinya ya, bisa saja sebenarnya. Cuman saya kira di masa awal-awal itu sebenarnya konflik itu tidak begitu menyeruak dan tidak begitu besar, karena mungkin juga pengaruh dari harisma atau impresi daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menurut para ulama ya, menurut para cendekiawan, misalkan para peneliti Andri Feilat mengatakan memimpin Nahdlatul Ulama dengan kepercayaan diri yang besar ya. Juga menurut Martin van Buren mengatakan bahwa ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memimpin Nahdlatul Ulama itu dengan kepercayaan diri yang besar, sehingga saking besarnya kepercayaan dirinya tidak ada relatif tidak ada konflik di masa kepengurusan kepemimpinan beliau, karena kita tahu bahwa Kiai Hasyim Asy'ari sebagaimana dikutip di dalam Martin van Buren itu dihormati oleh kalangan tradisionalis dan juga dari kalangan modernis, dan diwujudkan dalam suatu direspon kitab Al-Mawaid dari karya Mbah Hasyim Asy'ari itu direspon dengan berdirinya Masyumi atau Majelis Syura Muslimin, MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian bertransformasi menjadi Masyumi ya, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang kemudian dibubarkan secara terpaksa, harus bubar pada masa tahun 1960. Nah, itulah sejarah ya. Ya itulah sejarah. Jadi Masyumi itu adalah suatu sejarah bagi kita yang menunjukkan bagaimana umat Islam itu pernah bersatu dalam satu partai ya, meskipun kemudian juga bubar kalau katanya Kiai Murtado itu, meskipun kemudian bubar tapi kan setidaknya pernah tercapai bahwa NU itu pernah satu partai di Masyumi, itu karena dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Juga kemudian kalau kita berbicara pada masa kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari itu, ya ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan NU ya, misalkan biasanya itu hanya berkaitan dengan soal-soal fikih, soal-soal agama yang kemudian dengan mudah diselesaikan dengan cara musyawarah ya, sehingga tidak langsung ada MLB, ada apa ya, karena waktu itu juga masih solid-solidnya Nahdlatul Ulama. Ya misalkan perbedaan pandangan antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Fakih Maskuambang, yang itu hanya berputar di majelis-majelis Bahsul Masail, dan juga di media waktu itu, di majalah-majalah, di surat-surat kabar, itu hanya berperang opini saja, tidak sampai pada perpecahan organisasi.
Sehingga kalau saya harus membahas tentang kilas balik konflik-konflik di tubuh NU ya, itu saya akan membahasnya dari tahun 1950-an dan kita akan segera melihat ya, bagaimana, proses apa namanya, proses penyelesaian konflik di tubuh NU itu menjadi apa namanya, eee, ada dinamika ya, perubahan, ada transformasi cara penyelesaian, konflik di tubuh NU itu dari waktu ke waktu ya. Pada sekitar tahun 1950-an ya, kalau saya tidak keliru di bukunya Greg Valley itu di bukunya Greg Valley itu, eee, kalau tidak salah, tahun 1953 ya, eee, ya sekitar tahun 1953 yaitu, ada suatu, eee, perbedaan, pandangan ya antara Rois Am, Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Muhammad Dahlan ya, waktu itu ketua PBNU. Ya itu karena, oke, kalau 1950 atau 1960 ya, jadi sebenarnya Kiai Haji Muhammad Dahlan itu kurang cocok dengan gaya kepemimpinan, eee, Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, yang beliau seperti terlihat seperti terlalu oportunis, seperti terlalu mengekor kepada kebijakan-kebijakan Bung Karno dan pragmatis sekali. Dan kita tahu bahwa Kiai Haji Muhammad Dahlan ini, beliau itu, eee, sebagai ketua NU ya, salah satu pengurus NU waktu itu ya sangat disiplin dalam tata administrasi dan juga dia itu sangat ketat dalam bernegosiasi ya, seperti dicatat di dalam bukunya Greg Valley itu. Dan beliau dikenal, Kiai Haji Muhammad Dahlan itu dikenal oleh para pengurus NU yang lain yang pragmatis-pragmatis itu sebagai orang yang hanya duduk di belakang meja, itu ya, tidak pernah turun ke bawah untuk menyapa grassroots atau rakyat, atau masyarakat NU ya. Tapi ya memang itu ketika itu ya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu, tidak cocok dengan Muhammad Dahlan itu juga karena dia merasa bahwa, Muhammad Dahlan itu lebih banyak membantah kepada Kiai Wahab sebagai Rais Am dan dia nggak merasa cocok dengan Muhammad Dahlan. Dan oleh karena itu, kecocokan itu lebih kepada Idham Khalid yang lebih luas menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah dan menurut kebanyakan, pengurus NU waktu itu lebih luas di dalam bersikap ya sebagai politisi Nahdlatul Ulama. Oke ya, jadi itu tahun 50, tapi itu tidak sampai kepada perpecahan di dalam tubuh organisasi ya, dia cuman hanya beradu opini dan juga tetap, eee, masih berada dalam satu lingkungan, organisasi Nahdlatul Ulama. Itu yang terjadi pada tahun 1950-an ya. Lalu kemudian pada kira-kira tahun 1960-an itu juga, terjadi perbedaan sikap atau pandangan atau pendapat atau pemikiran antara Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Samsuri ya. Nah temanya kalau antara beliau, Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Samsuri itu pada umumnya kalau berkaitan dengan politik itu adalah sikapnya terhadap Bung Karno. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah itu lebih dekat dengan Soekarno ya dan lebih apa ya, mengikuti kebijakan-kebijakan Soekarno dan tidak banyak, dalam pandangan Kiai Haji Bisri Samsuri dan, kawan-kawan itu tidak banyak memberikan suatu resistensi terhadap Soekarno atas kebijakan-kebijakannya yang tidak populer ya. Lebih banyak mengekor kepada Soekarno atas meskipun kebijakannya itu tidak kurang atau kurang populer ya. Itu satu hal ya dan masalahnya juga karena Kiai Haji Wahab itu juga di dalam tubuh NU itu ada pengikut-pengikutnya, termasuk Idham Khalid, termasuk juga ya beberapa orang itu. Dan juga begitu juga Kiai Bisri Samsuri itu juga memiliki pengikut-pengikutnya sendiri ya, termasuk Ahmad Syaihu dan sebagainya. Nah itu.
Akan tapi walhasil ya, konflik itu tidak sampai membesar kepada perpecahan organisasi, tapi, lebih, apa namanya, kepada adu statement di depan wartawan saja waktu itu. Oke, itu tahun 1960. Lalu kemudian ya kita melihat juga ada konflik di tahun 1973, ya. Tahun 1973 sama 1974 ini, apa namanya, ada konflik sedikit ya seperti dicatat ya di dalam, Andre Veilard, di dalam Martin van Burnation ya. Itu konflik antara kiai dan politisi ya. Nah, isunya waktu itu berputar pada sikap terhadap P3 ya. Kita tahu ya, pasca tahun 1971 ya, yang diikut sertai oleh 10 partai ya, termasuk Partai Nahdlatul Ulama. Kemudian tahun 1972, 1973 sampai 1974, kemudian Presiden Soeharto itu ingin melakukan suatu fusi, penyederhanaan politik dengan memfusi beberapa partai, dan itu sebenarnya waktu itu fusi partai tahun 1973 sampai menjadi 3 itu sebenarnya adalah, pembubaran secara tidak langsung terhadap partai-partai politik ya. Ya karena bagi Presiden Soeharto itu ketertiban dalam politik itu sangat diperlukan bagi pembangunan, maka perlu dilaksanakan suatu penyederhanaan politik dan dengan cara melakukan fusi partai-partai. Nah, waktu itu partai-partai nasionalis, sekuler itu dan partai Kristen disatukan ke dalam suatu partai yang disebut sebagai PDI, yang kemudian pada zaman PDI ya, PDI zaman itu yang kemudian menjelma menjadi PDI Perjuangan pada era reformasi sampai sekarang ini. Itu. Yang kedua, kubu Muslim, kubu partai-partai Islam ya, ada Syarikat Islam, ada Parmusi, ada Nahdlatul Ulama, itu digabung menjadi suatu partai yang disebut sebagai Partai Persatuan Pembangunan. Nah, waktu itu konfliknya itu karena sikap terhadap pendirian P3 ini, ya. Karena Pak Idham sebagai politisi dan beberapa politisi NU waktu itu ya setuju saja terhadap pendirian Partai P3 yang sebenarnya lebih banyak merugikan terhadap NU dalam pandangan kiai-kiai. Kiai-kiai memandang bahwa dengan disatukannya ke dalam P3 itu akan lebih banyak, merugikan bagi politik NU sendiri nanti karena dikerdilkan begitu ya. Dan itu kiai-kiai menjadi berkonflik dengan politisi ya Idham Khalid dan beberapa, politisi yang lain yang mungkin masih ada sekarang itu, seperti Pak Khalid Mawardi dan sebagainya. Karena dengan berdirinya P3, dalam pendirian P3 itu satu ya, eee, apa namanya, Idham Khalid sebagai ketua PBNU itu tidak berbicara dulu kepada para kiai dalam musyawarah dan langsung mengambil sikap untuk setuju terhadap pemerintah dalam pendirian P3, itu satu. Yang kedua juga karena Khalid Mawardi ini, Idham Khalid ini sebagai presiden partai itu tidak banyak berkontribusi dalam mengendalikan partai ya, yang waktu itu dikendalikan oleh Mentareja ya, dan, Jailani Naro ya, waktu itu Pak Jailani Naro itu adalah orangnya Presiden Soeharto yang dipasang di P3 itu ya. Nah itu katanya, zaman itu tidak banyak bersikap. Itu pada tahun 1973. Nah, inilah yang kemudian membawa kepada wacana-wacana, apa namanya, penggantian penggantian apa namanya, ketua PBNU ya, mungkin seperti yang sekarang terjadi ya. Lalu, nah bedanya, kiai-kiai itu berinisiatif ingin, mengganti Pak Idham itu dengan pengurus yang baru dan untuk juga mengeluarkan NU dari P3. Nah itu akar-akar konflik,
dari konflik yang terjadi pada selanjutnya tahun 1982 sampai 1984, yakni Munas di Situbondo yang bersejarah itu dan juga Muktamar Situbondo yang bersejarah itu akar-akarnya adalah dari tahun 1973 ini ya, atas sikap politisi yang kurang kurang kritis ya terhadap pemerintah. Nah, kemudian pada tahun 1982 ya, ini konflik yang tadi tahun 1973 semakin memanas antara kiai dan politisi. Ya, di sini kemudian para kiai itu dalam Munas di Situbondo yang Asem Bagus Situbondo yang kemudian dikuatkan dengan Muktamar tahun 1984 di Situbondo itu berinisiatif untuk mengeluarkan NU dari P3 karena merasa bahwa berada di P3 itu tidak menguntungkan secara politis. Kenapa? Karena secara internal ya komposisi NU itu banyak pendukungnya tapi tidak memiliki suatu legitimasi tidak memiliki suatu kekuasaan yang secukupnya di P3 satu. Yang kedua juga karena menjadi berhadapan-hadapan dengan pemerintah sehingga selalu dimusuhi ya. Ya ketika NU menjadi partai politik itu kan kegiatan pengajian kan dikira kampanye itu sehingga pergerakan NU menjadi sangat dibatasi. Jadi karena mempertimbangkan bahwa NU di internal P3 dirugikan dan NU berhadapan dengan pemerintah juga kurang menguntungkan, maka Munas tahun 1983 di Situbondo dan disusul dengan Muktamar 1984 di Situbondo itu kemudian memutuskan untuk mengeluarkan NU dari P3. Nah, di sini kemudian terpecah antara ulama ya, antara golongan ulama yang dipimpin oleh waktu itu Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, yang menghendaki NU keluar dari P3, dari partai politik dan para politisi waktu itu yang dan di sisi lain ada para politisi yang waktu itu menghendaki NU tetap berpolitik di P3. Nah, di sini konfliknya menjadi antara ulama dengan politisi ya. Ya mungkin kalau sekarang bisa dibaca antara PBNU dengan PKB begitulah. Nah, kemudian terjadi perpecahan waktu itu blok Situbondo. Di sini ada namanya blok dalam konflik ini ada namanya blok Situbondo dan blok Cipete. Nah, Situbondo ini adalah Kiai Situbondo itu adalah Kiai As'ad Samsul Arifin. Cipete itu adalah Pak Idham Khalid sebagai ketua PB dari golongan politisi. Nah, ini menarik ya karena ini menjadi sangat besar ya dan sangat terasa panasnya ya sehingga para ulama waktu itu sangat sampai ada muktamar tandingan, ada muktamar Situbondo dan muktamar Cipete itu mengadakan muktamar sendiri dan berebut legitimasi pemerintah. Tapi satu hal yang dicatat di sini adalah bahwa peran Gus Dur waktu itu ya. Jadi dalam mulai tahun 1982 ini peran Gus Dur ini sangat besar sekali. Karena Gus Dur waktu itu sejak tahun 1979 beliau sudah aktif di PBNU sebagai Khatib Syuriah, lalu kemudian beliau itu karena dikenal pemikirannya bagus dan waktu itu masih muda, aktivitasnya juga semangat begitu ya. Kemudian dia itu menjadi penengah antara kubu Situbondo dengan kubu Cipete atau kubu ulama dengan politisi ini. Dia mendialogkan ya bersama Pak Fahmi Saifuddin. Pak Fahmi
Jamaluddin Saifuddin yang bapaknya Pak Lukman Hakim Saifuddin itu, dia apa namanya, menjadi penengah antara kelompok ulama dan kelompok politisi ini, yang mengkomunikasikan maunya bagaimana, jalan tengahnya bagaimana. Ya, dari pihak ulama itu diwakili oleh Gus Dur untuk berdialog dan kemudian apa namanya, menyampaikan pesan-pesan ulama kepada Pak Idham, kubunya Pak Idham. Dari pihak Pak Idham itu adalah ada namanya Fahmi Saifuddin, ya bapaknya, kakaknya kakaknya Pak Lukman Hakim Saifuddin yang Menteri Agama dulu itu. Nah, di sini menarik ya, karena Gus Dur waktu itu sangat memainkan peran yang bagus dan bisa mendamaikan konflik ini. Ya, saya ingat kalau saya membaca di dalam buku riwayat hidupnya Kiai As'ad Syamsul Arifin itu, beliau Gus Dur itu mendialogkan keinginan-keinginan atau ide-ide daripada para ulama terhadap mengkomunikasikannya dengan kelompok politisi Pak Idham. Waktu itu dialog antara Gus Dur dan Pak Idham itu sempat dicatat di dalam eh, buku riwayat hidupnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu mengatakan begini, katanya Pak Idham, Gus Dur, terus bagaimana saya ini? Apakah saya keliru? Itu kurang lebih begitu ya. Apakah saya salah dalam kondisi seperti ini? Ya, Gus Dur menjawab itu kurang lebih menjawabnya begini, ya tidak salah Pak. Panjenengan tidak salah. Tidak ada yang salah dari panjenengan. Ya maksudnya dengan kata lain yang salah posisinya waktu itu para ulama gitu. Lah terus bagaimana katanya? Katanya Pak Idham itu kepada Gus Dur. Terus bagaimana Gus? Gus Dur mengatakan, ya bagaimana lagi, NU itu kan organisasi di mana para ulama itu secara tradisinya itu para ulama itu memegang kendali yang besar. Ya gampangannya meskipun Anda dalam posisi yang benar, ya menurut saya ya Anda harus mundur begitu ya. Nah itu saya tidak tidak ingat bagaimana lengkapnya bagaimana, tapi akhirnya kemudian Pak Idham Khalid mengatakan oke, oke saya mundur gitu ya. Jadi itulah terjadi itu. Tapi waktu itu tidak sampai terjadi MLB karena muktamar NU di Situbondo dan di Cipete itu hanya berebut berebut pengakuan pemerintah. Dan kemudian ternyata pengakuan pemerintah itu jatuh kepada muktamar Situbondo. Artinya kepengurusan yang disusun oleh muktamar Situbondo itu menjadi sah secara hukum ya, karena mengantongi restu dari pemerintah begitu ya, diakui oleh pemerintah. Ya waktu itu karena satu hal ya, muktamar Situbondo itu juga menerima asas tunggal Pancasila, sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh siapa namanya? oleh oleh pemerintah Presiden Soeharto waktu itu, menerima asas tunggal Pancasila dan menerima Pancasila sebagai asas negara, itu satu. Nah itu karena ide seperti itu maka restu atau perkenan dari presiden ya jatuh kepada Muktamar Situbondo. Dengan sendirinya Muktamar Cipete itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Oke, baik, itu tahun 1982 sampai 1984. Nah, kemudian kita pindah ke Muktamar 94 ya. Itu juga terjadi sempat ada MLB, usaha MLB ya. Karena waktu itu tahun 94 itu gini. Ternyata Gus Dur itu setelah pada Muktamar tahun 1984 itu Gus Dur itu menjadi ketua PBNU menggantikan Pak Idham. Lalu kemudian beliau ternyata pemerintah tahu bahwa ternyata Gus Dur itu sangat kritis terhadap pemerintah ya. Kita ngerti bahwa pemerintah Orde Baru tuh paling represif ya, sehingga orang-orang yang kritis terhadap pemerintah itu maunya dibungkam. Lah di sini pemerintah Orde Baru tuh ya bingung. Bingungnya kenapa? Karena
di satu sisi NU itu sudah keluar dari P3, dan menerima asas Pancasila, artinya program pemerintah sudah diterima, tapi di sisi lain Gus Durnya sendiri vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, mengkritik secara kasar dan sebagainya. Nah, bingung. Lalu kemudian ya katanya dalam pembacaan saya itu pemerintah itu ingin campur tangan terhadap suksesi kepemimpinan di NU, sehingga Pak Harto itu gampangannya mau masang orang kepercayaannya di NU tahun 1984 ya. Tapi ya yang disebut sebagai Abu Hasan itu. Tapi Abu Hasan ternyata gagal menang di NU ya. Sehingga Gus Dur terpilih lagi waktu itu tahun 1994. Lah, masalahnya pada masa-masa sebelumnya, pada masa-masa sebelum pemilihan itu Abu Hasan sudah berkuar-kuar didukung oleh lebih dari separuh cabang-cabang Nahdlatul Ulama, ternyata dia kalah. Lalu kemudian beliau Pak Abu Hasan itu melakukan namanya muktamar luar biasa ya untuk menentang muktamar yang resmi. Tapi usaha-usaha itu gagal. Jadi artinya usaha itu gagal untuk tidak, maksudnya tidak sampai bisa merebut kekuasaan PBNU yang diresmikan di muktamar yang resmi begitu. Akhirnya Gus Dur tetap terjadi. Nah, di situ sebenarnya pada muktamar 94 itu sangat keras sekali NU berhadapan dengan pemerintah karena ya pertaruhan nyawa ya begitu. Itu tahun 1994 ya. Kemudian MLB itu juga pernah terjadi pada tahun 2008, pada 2008 yang terus kemudian memunculkan kelompok NU struktural dan NU kultural ya. Itu karena antara Gus Dur dengan Hasyim Muzadi waktu itu. Gus Dur dan Hasyim Muzadi, karena Gus Dur menganggap bahwa Hasyim Muzadi itu sudah melenceng dari hitoh Nahdlatul Ulama, sehingga beliau itu ingin melakukan muktamar tandingan yang disebut sebagai NU kultural itu. Nah, ya tapi itu juga tidak berhasil. Gus Dur itu gagal di dalam mengusahakan MLB itu gagal untuk mengambil alih kekuasaan, itu gagal lah begitu. Ya, tapi waktu itu sempat mencuat tahun 2008 itu ada NU struktural dan ada NU kultural. Nah, NU struktur dan NU kultur ya. Itu sangat keras waktu itu ya. Ya, saya membaca di beberapa artikel Gus Dur ya yang dimuat di dalam buku Gus Dur Bertutur ya. Beliau mengkritik ya Kiai Hasyim Muzadi ya, yang mengatakan begini, betapapun usaha-usaha Hasyim Muzadi itu kalau tidak salah tulisannya begitu, untuk membawa NU berperan secara internasional, tapi kalau cara-cara yang dibawakan oleh dia itu tidak benar dan menghapus sendiri martabat NU, menenggelamkan sendiri martabat NU, ya itu percuma, itu katanya gitu. Katanya Gus Dur dalam satu tulisannya di artikelnya yang saya baca di buku Gus Dur Bertutur ya. Nah, sekarang ini tahun 2024 kemudian muncul lagi yang namanya MLBNU. Nah, ini begini, sebenarnya faktornya menurut saya karena satu hal ya, karena ya NU ini kan sudah hitoh ya. Dan Pak Ketua NU PBNU yang sekarang ini menurut saya terlalu ke bawah dalam dunia perpolitikan Indonesia. Jadi sangat terlalu ke bawah ya, sangat terlihat kemarin itu yang sangat miris ya bagi hati saya sendiri sebenarnya, sangat terlihat mendukung paslon tertentu, satu. Yang kedua, ada mekanismenya kurang sangat kasar di dalam menyikapi perbedaan aspirasi di tubuh NU sendiri ya, sangat kasar caranya. Misalkan saya sangat memprihatinkan bagi saya itu adalah ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar dipecat itu,
diberhentikan jadi ketua PWNU itu saya sangat eman sekali. Kenapa? Karena Kiai Haji Marzuki Mustamar itu satu yang saya kenal tuh alim. Itu sangat alim ya. Jadi itu punya potensi di NU itu untuk berada di NU itu sangat berpotensi sebagai seorang alim ya. Satu. Ya, sehingga saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Kemudian PKB juga karena beliau mendukung calon dari Muhaimin, calon Muhaimin itu satu hal. Lalu kemudian saya juga sangat prihatin juga sikapnya terhadap perdebatan nasab yang baru-baru ini ya, menurut saya ya tidak elegan lah, seperti Rois Am itu malah mengkritik orang yang kritis terhadap eh, orang yang kritis terhadap nasab habaib dan tidak mendukung paling tidak menyatakan netral lah, tapi justru tambah menggembosi lah kepada misalkan tesisnya Kiai Imad yang sebenarnya menurut saya itu ya netral-netral saja dan bukan netral ya, maksudnya itu tesis Kiai Imad sebagai karya ilmiah itu ya netral sifatnya. Dan menurut saya Kiai Imad itu adalah potensi yang perlu diberi ruang di NU dan di NU itu. Nah mungkin, sekarang ini karena kekecewaan terhadap hal-hal itu, dua hal itu minimal, itu lalu sekarang ini mau ada wacana MLB NU. Nah dalam sejarahnya MLB itu muktamar luar biasa itu tidak pernah berhasil. Nah kita lihat yang sekarang ini berhasil atau tidak. Tahun 2024 ini berhasil apa enggak? Jika berhasil maka ini adalah sejarah baru di dalam Nahdlatul Ulama, ada MLB yang berhasil karena sebelumnya nggak pernah berhasil ya. Nah itu begitu ya, saya kira amatan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.